Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Di balik ketenangan desa Pleret, tersimpan sebuah pusaka kuno yang tak terungkapkan, tombak Kanjeng Kiai Pleret. Kekuatan mistis yang mampu merubah takdir siapapun yang mencobanya. Ikuti perjalanan menegangkan ini untuk menyaksikan bagaimana kekuatan gelap berhadapan dengan penjaga warisan leluhur yang tak bisa dipermainkan. Desa Pleret terkenal sebagai desa yang diliputi oleh kisah-kisah mistis yang turun-temurun. Di sini, penduduknya percaya bahwa alam gaib selalu berinteraksi dengan dunia nyata. Di balik itu semua, ada sebuah cerita yang mengerikan, yang berpusat pada sebuah pusaka yang sudah lama terlupakan, tombak Kanjeng Kiai Pleret. Tombak tersebut konon dikeramatkan dan dipercaya memiliki kekuatan luar biasa. Tidak ada yang tahu persis siapa yang pertama kali menemukannya, namun menurut cerita yang beredar, tombak itu adalah pemberian dari para leluhur yang bertujuan untuk menjaga desa dari gangguan roh jahat dan pengaruh hitam. Namun, seiring berjalannya waktu, tombak itu pun hilang, dan legenda tombak Kanjeng Kiai Pleret hanya tersisa sebagai cerita yang menakutkan di kalangan penduduk. Suatu malam, sebuah peristiwa mengerikan terjadi di desa tersebut. Seorang dukun santet yang sangat terkenal, Suryo, yang memiliki kekuatan hitam sangat tinggi, datang ke desa itu dengan niat jahat. Ia mendengar tentang keberadaan tombak tersebut dan bertekad untuk menemukannya. Suryo, yang sudah dikenal di seantero wilayah sebagai sosok yang tidak pernah gagal dalam setiap ritualnya, percaya bahwa dengan menguasai tombak itu, ia bisa menguasai seluruh kekuatan gelap yang ada. Suryo datang bersama kelompoknya yang terdiri dari beberapa dukun dan orang-orang yang setia padanya. Mereka memulai perjalanan mereka menuju desa Pleret dengan maksud mencari petunjuk mengenai keberadaan tombak Kanjeng Kiai Pleret. Mereka berusaha menggunakan ilmu hitam mereka untuk melacaknya, namun keberadaan tombak itu tidak bisa diketahui. Setiap kali mereka merasa dekat, ada hal aneh yang terjadi. Cuaca yang mendung tiba-tiba berubah menjadi sangat gelap, dan angin kencang datang begitu saja. Di malam hari, terdengar suara-suara misterius yang membuat bulu kuduk berdiri. Dari jauh, seorang kakek tua bernama Kiwiro, penjaga pusaka yang telah lama berdiam di desa, mengetahui kedatangan mereka. Kiwiro adalah orang yang memelihara ilmu warisan leluhur dan sangat tahu tentang kekuatan tombak tersebut. Ia merasa harus memberitahukan penduduk desa agar mereka berhati-hati. Ini bukan hal yang biasa, kata Kiwiro dengan suara serak ketika berbicara pada beberapa orang muda yang datang menemuinya. Dukun Suryo itu sangat berbahaya. Dia bukan hanya menggunakan kekuatan santet untuk mencelakai orang, tetapi dia memiliki ilmu yang bisa mengancam alam semesta. Mendengar itu, beberapa warga mulai cemas. Mereka sudah mendengar kisah-kisah lama tentang Suryo, namun tidak pernah membayangkan bahwa ia akan datang ke desa mereka. Malam itu, desa menjadi sangat sunyi. Semua penduduk yang biasanya berkumpul di rumah-rumah mereka, memilih untuk tetap di dalam, mengunci pintu dan jendela rapat-rapat. Kiwiro merasa bahwa waktu sudah sangat dekat. Ia mengumpulkan beberapa orang yang dipercaya untuk menjaga pusaka tersebut. Mereka menyusun rencana untuk menggali dan menyembunyikan tombak Kanjeng Kiai Pleret agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Mereka tahu bahwa tombak itu hanya bisa digunakan oleh orang yang berhati suci, dan orang seperti Suryo sangat tidak pantas memilikinya. Namun, ada satu masalah besar yang mereka hadapi. Dengan segala ilmu hitam yang dimiliki Suryo, tak ada tempat yang aman di desa itu. Suryo bisa merasakan kekuatan tombak dari jauh dan akan menghancurkan siapa saja yang mencoba menghalanginya. Di malam hari, saat desa sudah hampir tertidur, Suryo bersama pengikut-pengikutnya mulai bergerak. Mereka menyusuri jalanan desa dengan perlahan, mengamati setiap gerakan penduduk dan mencari petunjuk. Tiba-tiba, mereka berhenti di depan sebuah rumah yang tampaknya sepi. Disinilah, menurut informasi yang mereka dapatkan, pusaka itu disembunyikan.
Suryo mengangkat tangannya dan mulai mengucapkan mantra-mantra yang mengerikan. Dengan kekuatan yang sangat besar, ia memanggil kekuatan gelap yang langsung merasuki udara. Tak lama kemudian, muncul suara dentuman keras yang mengguncang tanah, diikuti oleh seberkas cahaya yang memancar dari bawah tanah. Ki Wiro yang sedang berada tidak jauh dari sana segera merasakan getaran aneh dalam dirinya. Ia tahu bahwa tombak Kanjeng Kiai Pleret tidak bisa lagi dilindungi. Suryo telah menemukan jejaknya. Ia berlari menuju lokasi, namun saat sampai di sana, ia melihat sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Tanah di sekitar rumah itu terbuka lebar, dan tombak tersebut terangkat ke udara dengan cahaya biru yang bersinar terang. Suryo berdiri di depan tombak itu, tersenyum lebar, sambil mengangkat kedua tangannya ke atas. "Tombak ini milikku," kata Suryo dengan suara penuh kemenangan. "Sekarang, aku akan menghancurkan kalian semua." Namun, sebelum ia sempat melakukan apapun, tiba-tiba sebuah suara keras memekakkan telinga terdengar. Cahaya biru dari tombak itu mulai berkedip-kedip, dan angin kencang bertiup, menghantam segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Seperti terjaga dari tidur panjang, tombak itu mulai memancarkan kekuatan yang sangat besar. Semua yang ada di sekitar tombak, termasuk Suryo dan pengikut-pengikutnya, merasakan tekanan luar biasa yang membuat mereka terhuyung-huyung. Ki Wiro yang berada di belakang melihat pemandangan itu dengan wajah serius. "Tombak ini tidak bisa dikendalikan oleh siapapun yang tidak pantas," gumamnya. Tiba-tiba, tombak itu bergerak dengan kekuatan yang tak terduga, menghancurkan segala yang ada di sekitarnya. Suryo dan kelompoknya mulai merasakan efek dari kekuatan tombak yang berlebihan. Mereka terjatuh satu persatu, seolah-olah tubuh mereka tidak lagi dapat menahan beban dunia yang begitu berat. Tombak Kanjeng Kiai Pleret, yang sudah berabad-abad terkubur, kini bangkit kembali untuk membalas dendam pada mereka yang ingin menguasainya dengan niat jahat. Suasana di desa Pleret sudah berubah menjadi kacau. Cahaya biru yang memancar dari tombak Kanjeng Kiai Pleret semakin kuat dan menembus kegelapan malam. Angin kencang berputar-putar, menumbangkan pohon-pohon besar dan menggoyangkan atap rumah-rumah penduduk. Ki Wiro yang berdiri tak jauh dari lokasi merasa tubuhnya bergetar, seolah kekuatan yang sangat besar tengah menguasai bumi ini. Suryo dan pengikut-pengikutnya sudah jatuh terhuyung-huyung, tidak bisa mengendalikan tubuh mereka yang seolah tersedot oleh suatu kekuatan yang sangat besar. Dengan setiap detikan, tombak tersebut semakin kuat, dan Suryo merasa seakan tubuhnya terbelenggu oleh energi yang tak bisa ia lawan. Ini tidak mungkin," teriak Suryo dengan suara tercekat. Ia mencoba untuk bangkit, namun tubuhnya terasa sangat berat, seolah ada beban tak terlihat yang menariknya ke dalam tanah. Ia berusaha melawan dengan mantra-mantra sakti yang selama ini menjadi andalannya, tetapi semakin ia melantunkan kata-kata itu, semakin keras pula suara dentuman yang muncul dari tombak. Siapapun yang ingin menguasai tombak ini akan dihancurkan oleh kekuatannya, suara Ki Wiro terdengar dari belakang Suryo. "Tombak Kanjeng Kiai Pleret bukan milikmu. Itu adalah pusaka yang menjaga desa ini dari ancaman kegelapan. Kekuatan yang ada padanya lebih besar dari yang bisa kau bayangkan." Suryo menatap Ki Wiro dengan wajah penuh amarah. "Jangan coba menghalangi aku, tua bangka. Tombak itu akan memberiku kekuasaan tak terbatas. Tidak ada yang bisa mengalahkan aku." Namun, sebelum Suryo bisa mengucapkan mantra lagi, sebuah suara terdengar dari dalam tanah. Suara itu semakin keras, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Tanah mulai berguncang lebih hebat, dan dengan tiba-tiba, sebuah sosok besar muncul dari dalam bumi. Sosok itu berbentuk seperti makhluk raksasa yang terbuat dari kabut biru bercahaya. Matanya menyala dengan api kemarahan, dan tubuhnya berkilau seperti perak. Makhluk itu mengangkat tangannya yang besar dan mengarahkan telunjuknya ke arah Suryo dan pengikut-pengikutnya. "Kau telah melanggar peraturan leluhur,
suara makhluk itu bergema dengan suara yang menggetarkan jiwa. Dan sekarang, saatnya bagi kalian untuk merasakan akibatnya. Suryo mencoba untuk bergerak, namun tubuhnya terasa kaku. Ia tidak bisa menghindar saat makhluk itu mulai mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka mulai terbelah, dan seluruh tubuh Suryo seolah-olah ditarik ke dalam jurang yang sangat dalam. Ia merasakan seolah-olah dunia ini menelan dirinya dengan perlahan, tanpa ada kesempatan untuk melawan. Pengikut-pengikut Suryo yang masih bisa berdiri, mencoba untuk melarikan diri, namun mereka juga tidak bisa menghindar. Makhluk raksasa itu mengayunkan tangan besar ke arah mereka, membuat mereka terhempas seperti daun yang tertiup angin. Dalam kekacauan itu, Ki Wiro berdiri tegak, menatap tombak yang kini terangkat tinggi di udara. Tombak Kanjeng Kiai Pleret memancarkan cahaya yang semakin terang, dan seolah-olah ada kehendak sendiri yang mengendalikan kekuatannya. Tombak ini bukan untuk disalahgunakan, Ki Wiro berbisik, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Ini adalah penjaga, bukan senjata untuk kekuasaan pribadi. Setelah beberapa saat, cahaya tombak itu mereda perlahan, dan makhluk besar yang muncul dari dalam tanah juga mulai menghilang. Tanah yang semula terbuka lebar perlahan menutup kembali, dan angin yang semula sangat kencang mulai mereda. Suasana malam yang penuh kekacauan itu pun kembali hening, meski udara masih terasa berat dan menegangkan. Suryo dan pengikut-pengikutnya tergeletak tak bergerak di tanah. Beberapa dari mereka masih hidup, namun tubuh mereka terkulai lemas, seolah-olah seluruh energi mereka telah terkuras habis. Kejadian ini meninggalkan luka mendalam di hati mereka, yang tak pernah menyangka bahwa tombak Kanjeng Kiai Pleret akan menghancurkan mereka begitu cepat dan tanpa ampun. Ki Wiro mendekati tombak itu, yang kini telah kembali ke posisi semula, tergeletak di tanah dengan tenang. Ia memandang tombak itu dengan penuh rasa hormat dan juga ketakutan. Tombak ini, yang sudah lama terkubur, telah mengingatkan mereka akan kekuatan yang terkandung di dalamnya, kekuatan yang bisa membunuh siapa saja yang mencoba menguasainya dengan niat jahat. Aku harus memastikan ini tidak jatuh ke tangan yang salah lagi, Ki Wiro berbisik pada dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa lebih kuat dari kekuatan ini, kecuali mereka yang memiliki hati yang bersih. Ki Wiro kemudian menundukkan kepala dan mulai melakukan ritual khusus. Ia memanggil roh-roh leluhur desa untuk memberikan perlindungan pada tombak tersebut agar tidak jatuh ke tangan yang salah lagi. Namun, di dalam hatinya, ia merasa takut jika suatu saat kekuatan tombak ini akan kembali dipanggil oleh mereka yang memiliki niat jahat. Kekuatannya sudah terlalu besar untuk hanya disimpan begitu saja. Tombak Kanjeng Kiai Pleret adalah pusaka yang memiliki sejarah panjang. Kekuatan yang terkandung di dalamnya bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Ia adalah penjaga desa Pleret yang telah terjaga selama berabad-abad, dan hanya orang yang murni hatinya yang dapat menguasainya dengan bijaksana. Namun, Suryo dan pengikut-pengikutnya telah mengingatkan seluruh desa akan bahaya yang mengancam. Keberadaan tombak itu, yang seharusnya hanya menjadi pelindung, kini bisa menjadi ancaman besar jika salah digunakan. Tombak Kanjeng Kiai Pleret, dengan segala kekuatan dan misterinya, masih menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap. Di luar, suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Angin berhembus pelan, seolah mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Bagaimanapun juga, pertempuran antara kekuatan gelap dan cahaya selalu berlanjut, tak pernah benar-benar berakhir. Suryo mungkin telah kalah, namun ada kemungkinan bahwa orang lain akan datang mencari tombak tersebut. Dan saat itu tiba, siapa yang akan menghadapinya? Setelah kejadian mengerikan malam itu, desa Pleret kembali berada dalam ketenangan yang rapuh. Ki Wiro dengan hati-hati menyembunyikan kembali tombak Kanjeng Kiai Pleret di tempat yang sangat tersembunyi, tempat hanya orang-orang tertentu yang mengetahui keberadaannya. Namun, meski tampak tenang, rasa takut dan was-was tetap menyelimuti desa.
kekuatan tombak itu terlalu besar untuk dibiarkan begitu saja, dan tidak ada yang tahu kapan ia akan dipanggil kembali oleh niat jahat. Hari-hari berlalu, namun ancaman terhadap desa tidak pernah benar-benar hilang. Suryo dan pengikut-pengikutnya telah hancur, tetapi cerita tentang mereka menyebar dengan cepat. Bahkan di luar desa Pleret, ada orang-orang yang mendengar tentang kejadian itu, dan mereka mulai berbisik tentang tombak Kanjeng Kiai Pleret yang sangat kuat. Semua orang tahu bahwa kekuatan tombak itu tak boleh jatuh ke tangan orang yang salah lagi. Namun, ada satu orang yang merasa sangat tertarik dengan kekuatan tombak tersebut. Ia adalah seorang dukun yang sangat terkenal, bahkan lebih terkenal dari Suryo. Namanya adalah Prabu Gagah, seorang pria yang dikabarkan memiliki ilmu hitam yang sangat kuat, dan memiliki ambisi untuk menguasai seluruh wilayah dengan kekuatan santetnya. Prabu Gagah mendengar desas-desus tentang tombak Kanjeng Kiai Pleret dan mulai menyusun rencana untuk mendapatkannya. Ia tahu bahwa kekuatan tombak itu bisa memberinya kekuasaan yang tak terbatas, dan ia tidak peduli dengan cerita-cerita horor atau legenda yang mengelilinginya. Ia merasa dirinya cukup kuat untuk mengalahkan apapun yang menghalangi jalannya. Malam itu, Prabu Gagah dengan beberapa pengikutnya menuju desa Pleret dengan tujuan yang jelas, menemukan dan menguasai tombak tersebut. Mereka bergerak dengan hati-hati, menggunakan ilmu hitam mereka untuk menghindari deteksi. Namun, mereka tidak tahu bahwa kekuatan tombak Kanjeng Kiai Pleret tidak akan membiarkan siapapun yang berniat jahat untuk mendekat. Sementara itu, Ki Wiro yang mengetahui bahwa seseorang dengan niat buruk lagi-lagi datang ke desa, segera mengumpulkan penduduk desa untuk mempersiapkan diri. Tombak ini adalah penjaga kita, tetapi kita juga harus melindunginya. Kita tidak bisa membiarkan Prabu Gagah menguasainya, ucap Ki Wiro dengan serius. Malam itu, desa Pleret kembali menjadi medan pertempuran antara kebaikan dan kejahatan. Angin kencang berhembus, dan langit yang tadinya cerah kini mendung. Para pengikut Prabu Gagah merasakan hawa yang sangat mencekam, namun mereka tidak mundur. Dengan ilmu hitam yang mereka miliki, mereka merasa siap menghadapi apapun yang menghalangi mereka. Ki Wiro memimpin sekelompok warga yang setia untuk melindungi tombak. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa berperang melawan kekuatan hitam yang dimiliki Prabu Gagah dengan cara biasa. Mereka harus mengandalkan kekuatan tombak itu sendiri, dan berharap bahwa tombak tersebut masih memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan musuh. Saat Prabu Gagah dan kelompoknya tiba di dekat tempat di mana tombak disembunyikan, mereka merasakan getaran yang sangat kuat. Tanah di sekitar mereka mulai berguncang, dan angin yang semula tenang berubah menjadi sangat kencang. Prabu Gagah tersenyum lebar, merasa bahwa ia semakin dekat dengan tujuannya. Tombak itu ada di sini, ucap Prabu Gagah dengan penuh keyakinan. Ia mengangkat tangannya dan mulai melantunkan mantra-mantra hitam yang sangat kuat. Kekuatan gelap, datanglah padaku. Berikan aku kekuasaan yang tak terbatas. Namun, saat itu juga, tanah di sekitar mereka mulai terbelah. Sebuah cahaya biru yang sangat terang memancar keluar dari dalam tanah, dan tombak Kanjeng Kiai Pleret mulai terangkat dengan sendirinya. Cahaya itu semakin terang, seolah-olah memberikan peringatan kepada siapapun yang mencoba mendekat dengan niat buruk. Prabu Gagah tertawa keras. Kalian pikir bisa menghalangi aku dengan hanya menggunakan tombak kuno ini, katanya dengan percaya diri. Aku sudah melampaui kekuatan kalian semua. Tetapi, saat ia melangkah lebih dekat, cahaya dari tombak Kanjeng Kiai Pleret semakin menyilaukan. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari dalam tanah, suara yang sama yang pernah terdengar saat Suryo dan pengikutnya mencoba untuk menguasainya. Kau salah, Prabu Gagah, suara itu bergema di udara. Kekuatan ini tidak bisa dikuasai oleh mereka yang menginginkannya untuk tujuan pribadi. Kekuatan ini adalah pelindung, bukan alat penghancur. Prabu Gagah terdiam. Namun, ia tidak mundur.
Ia melangkah lebih dekat dengan tombak, berusaha menggapainya. Tetapi saat tangannya hampir menyentuh tombak, sebuah kekuatan tak terlihat menghantam tubuhnya dengan sangat keras. Ia terjatuh ke tanah, dan tubuhnya mulai terasa sangat berat. Pengikut-pengikutnya yang ada di sekitarnya juga merasakan hal yang sama, seolah-olah mereka sedang ditarik ke dalam tanah. Tidak ada yang bisa mengalahkan tombak ini, suara itu kembali terdengar. Kalian yang berniat jahat akan dihancurkan. Prabu Gagah berusaha bangkit, namun kekuatan tombak semakin menghimpit tubuhnya. Dalam sekejap, tubuhnya mulai terbakar oleh energi yang sangat kuat, dan ia menjerit kesakitan. Para pengikutnya juga mengalami nasib yang sama, tertarik oleh kekuatan tombak yang tak terukur. Ki Wiro, yang berdiri tidak jauh dari sana, menatap tombak dengan penuh rasa hormat. Ini adalah akhir dari perjalanan gelap mereka. Tombak ini telah menunjukkan siapa yang benar-benar berkuasa di dunia ini. Saat cahaya biru itu meredup, Ki Wiro mendekati tombak Kanjeng Kiai Pleret dan menundukkan kepala. Kekuatan ini adalah berkah bagi desa kami, tetapi juga bisa menjadi kutukan bagi mereka yang tidak tahu cara menggunakannya. Kita harus menjaga tombak ini, agar tidak ada yang jatuh ke dalam kegelapan lagi. Dengan hati-hati, Ki Wiro menyembunyikan kembali tombak tersebut di tempat yang lebih aman, jauh dari tangan-tangan jahat. Desa Pleret kembali tenang, namun mereka tahu bahwa ancaman tidak pernah benar-benar hilang. Tombak Kanjeng Kiai Pleret masih menjaga mereka, tetapi hanya waktu yang bisa menentukan kapan kekuatan besar itu akan dipanggil lagi. Apakah tombak Kanjeng Kiai Pleret akan tetap terjaga atau kembali menjadi ancaman? Dunia mistis ini masih menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya. Bagikan pendapatmu di kolom komentar, dan mari kita terus jelajahi dunia yang penuh dengan rahasia.